Baik, selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya Ingrid Riyakinasi yang akan menjadi moderator pada diskusi kelompok kita pada hari ini mengenai riset aksi di mengajar dan belajar Reading 3. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan keanggotaan kelompok kita, yaitu saya sendiri Ingrid Riyakinasi dengan NIM A1D1200055, Oktavioni Bastian dengan NIM A1D1200057, Febi Tria dengan NIM A1D1200058, Ilhan Manzis dengan NIM A1D1200059, Fadila Puji Lestari dengan NIM A1D1200060, Pramesti Putri Intan Kusuma dengan NIM A1D1200061, Gusnia Rindiani dengan NIM A1D1200062, Listiana dengan NIM A1D1200063, Dedek Nur Anissa dengan NIM A1D1200064, dan Puput Tri Rosdiana dengan NIM A1D1200065. Pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas. Yang kedua, apa saja tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, domain pengetahuan. Yang keempat, manfaat dari penelitian tindakan kelas tersebut. Serta yang terakhir, proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas. Nantinya dalam diskusi ini, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan, menambahkan pendapatnya dengan menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan saya tunjuk untuk segera menyampaikan pendapatnya. Baiklah, kita akan memulai topik yang pertama, yaitu mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Izin menyampaikan pendapat. Baik, kepada Oktavioni, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang definisi penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kunto tahun 2012, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan kelas secara bersama. Arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Lalu, menurut Profesor Supardi tahun 2006 dalam Jalil 2014.25, mengutip McNiff yang memandang bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan sebuah bentuk penelitian reflektif yang dilakukan pendidik atau guru itu sendiri terhadap kurikulum, perkembangan sekolah, meningkatkan hasil belajar, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Lalu menurut Sanjaya tahun 2005, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian Kurniasih dan Berlin tahun 2014 berpendapat penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat kasuistik,
dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oktavioni yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan praktik pengajaran. Penelitian tindakan kelas adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik siswa mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Penelitian tindakan kelas mengacu pada metode, kebiasaan, dan sikap sebagai pengajar ketika berada di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan solusi nyata untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditimbulkan saat mendidik. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberi tindakan secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang diprakarsai untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar di kelas secara langsung. Penelitian tindakan kelas adalah tindakan yang digunakan di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas mengajar dan memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik. Penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin adalah proses yang muncul menekankan nilai profesional dan kolaborasi untuk mengatasi masalah yang kompleks dan adaptif. Penelitian tindakan kelas digunakan di dalam kelas dengan menyediakan metode untuk guru agar menjadi arsitek dalam mengembangkan keprofesionalan dirinya sendiri. Penelitian tindakan kelas adalah kegiatan untuk guru dalam mengatur, memfasilitasi secara efektif proses pembelajaran siswa dengan cara lihat, berpikir, dan bertindak. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik untuk memperbaiki proses belajar. Penelitian tindakan kelas berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan meningkatkan mutu atau sebagai bahan pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti. Nah, tentu dalam hal ini yaitu siswa. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada keseharian siswa yang kemudian diberikan perlakuan tertentu sehingga didapatkan hasil yang diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan ini merupakan penelitian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dialami oleh guru maupun siswa di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas diterapkan secara kontekstual, artinya hasil penelitian yang didapatkan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Itu saja pendapat mengenai definisi penelitian tindakan kelas dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan pendapatnya, dipersilakan. Kepada Fadila Puji Lestari, dipersilakan untuk menambahkan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menambahkan materi mengenai definisi PTK. Definisi PTK, apabila kita lihat dari masing-masing kata
katanya itu sendiri dapat didefinisikan sebagai yang pertama itu penelitian. Jadi penelitian itu merupakan proses penyelesaian masalah dengan melakukan suatu pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Kata yang kedua yaitu tindakan. Tindakan itu merupakan aktivitas atau proses yang akan dilakukan dengan sengaja. Jadi tindakan itu merupakan aktivitas yang disengaja atau direncanakan. Kata yang ketiga yaitu kelas. Dalam konteks penelitian tindakan kelas ini, kelas yang dimaksud bisa berupa kelas untuk pendidikan dasar, menengah, atau bisa juga kelas yang dimaksud adalah kelas di perguruan tinggi. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas ini bersifat reflektif, jadi refleksi dari situasi belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab pendidik. Yang nantinya dari refleksi kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik dapat memutuskan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar selanjutnya, sehingga kegiatan belajar mengajar mengalami peningkatan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di dalam kelas. Namun kelas yang dimaksud bukan hanya ruang yang tertutup ataupun gedung, tetapi kelas yang dimaksud dalam penelitian tindakan kelas bisa jadi kelas yang berupa outdoor, di lapangan, atau laboratorium, dan tempat-tempat lain yang memang di dalamnya terdapat proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif, artinya seorang pendidik ataupun guru dapat melibatkan rekan sejawat, peneliti atau akademisi, kepala sekolah, atau pengawas dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Mungkin sekian dari tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila yang telah menambahkan pendapatnya. Apabila masih ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapatnya, dipersilahkan. Izin menambahkan pendapat, moderator. Baik, kepada Gusnia Rindiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Langsung saja, penelitian tindakan adalah penelitian yang dapat kita gunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru. Penelitian tindakan pada dasarnya adalah belajar sambil melakukan. Penelitian tindakan dapat diterapkan di dalam kelas dengan cara menggunakan metode pengumpulan data, membiasakan untuk observasi sebagai peserta didik yang berprofesional. Sikap untuk mencari cara pembelajaran baru dan lebih baik ketika menyajikan materi dengan melibatkan peserta didik dan merefleksikan pembelajaran agar bisa menentukan tindakan untuk pembelajaran selanjutnya. Tindakan yang tersebut dapat diterapkan dalam kelas, maka proses pembelajaran akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih baik dan berkualitas. Untuk menjadi pendidik yang selalu diingat peserta didik, maka harus menjadi pendidik yang mempesona. Mempesona memiliki arti yang luas. Salah satu contohnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan berinteraksi bersama peserta. Dalam buku klasiknya, Dewey dan Ahli Konstrukvis, tahun 1938, untuk para pendidik, pengalaman dan pendidikan, Dewey berfokus terutama pada kekuatan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dewey banyak menulis tentang proses refleksi dan tindakan, dengan memperkenalkan pembacanya pada hubungan antara pengalaman dan pembelajaran. Dewey menekankan bahwa pengalaman mengarah pada pembelajaran dan pembelajaran menginformasikan cara kita mendekati pengalaman baru. Apa yang tidak dapat diramalkan Dewey adalah cara di mana pembelajaran berdasarkan pengalaman telah menjadi fokus pendidikan guru di bawah istilah penelitian tindakan. Meskipun istilah penelitian tindakan belum dicapai, Dewey pasti akan mengenali dan menguji aplikasi pendidik kontemporer dari bentuk pembelajaran pengalaman dalam mengajar keunggulan pedagogis. Dewey melakukannya bagaimanapun mengusulkan bahwa guru harus merefleksikan pekerjaan mereka sebagai pendidik dan menyelidiki masalah berbasis sekolah melalui inquiry disiplin. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
Gusnia Rindiani yang telah menyampaikan tambahan pendapatnya mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas. Baik, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Kepada Ilhan Manzis dipersilakan untuk menambahkan pendapatnya. Baik, izin menambahkan pendapat semuanya. Penelitian tindakan kelas atau yang biasa disingkat dengan PTK sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research. Artinya, penelitian dengan melakukan tindakan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru. PTK adalah siasat guru dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan berkaca pada pengalaman sendiri maupun dengan perbandingan dari guru lain. Penelitian ini diperkenalkan pertama kali oleh Kurt Lewin yaitu di tahun 1946. Setelah itu, dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin McTaggart, dan masih banyak yang lainnya. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru ataupun berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini, maka kelas berarti tidak terikat dengan pengertian ruang kelas, namun pengertian yang lebih spesifik, yaitu sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Ilhan Manzis yang telah menyampaikan pendapatnya. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, apabila tidak ada yang ingin menambahkan pendapatnya mengenai definisi dari penelitian tindakan kelas, maka kita lanjut kepada topik selanjutnya, yaitu mengenai tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai topik tahap dalam penelitian tindakan kelas, dipersilahkan. Izin menyampaikan pendapat, moderator. Baik, kepada Feby Tria, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu topiknya langkah-langkah penelitian tindakan kelas. PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati, dan melakukan refleksi. Hasil refleksi terhadap tindakan yang dilakukan akan digunakan kembali untuk merevisi rencana jika ternyata tindakan yang dilakukan belum berhasil memperbaiki praktik atau belum berhasil memecahkan masalah yang menjadi kerisauan guru. Langkah merencanakan merupakan langkah pertama dalam setiap kegiatan. Tanpa rencana, kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau sering disebut sembarangan. Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan. Melakukan tindakan sebagai langkah yang kedua merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan, rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Selanjutnya, agar tindakan yang kita lakukan kita ketahui kualitasnya, misalkan apakah sudah sesuai dengan rencana, kita perlu melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan ini, kita akan dapat menentukan apakah ada hal-hal yang harus segera diperbaiki agar tindakan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Jika pengamatan dilakukan selama proses tindakan berlangsung, maka refleksi sebagai langkah keempat kita lakukan setelah tindakan berakhir. Keempat tahap tersebut merupakan satu siklus atau daur, oleh karena itu setiap tahap akan terulang kembali. Tahap merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 langkah utama, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisa dan merumuskan masalah, yang ketiga merencanakan PTK, dan yang keempat melaksanakan PTK. Keempat langkah ini merupakan langkah yang berurutan, artinya langkah pertama harus dikerjakan lebih dulu sebelum langkah kedua dilaksanakan, demikian seterusnya. Mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Guru merasa ada sesuatu yang tidak beres di kelasnya. Bagi proses
dan hasil belajar siswa. Masalah tersebut mungkin masih kabur sehingga guru perlu merenung atau melakukan refleksi agar masalah tersebut semakin jelas. Guru dituntut jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian penting dari dunianya. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada dirinya seperti apa yang sedang terjadi di kelas saya, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu, apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya, apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru perlu merenung atau melakukan refleksi tentang apa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi akan efektif jika guru mempunyai pemahaman atau kesadaran yang tinggi akan fungsi pembelajaran dan jujur terhadap diri sendiri. Ada kalanya guru perlu dibantu untuk mengidentifikasi masalah. Guru dapat dibantu oleh kepala sekolah, pengawas, atau dosen LPTK yang berkolaborasi dengan sekolah. Bidang yang layak dijadikan fokus PTK yaitu yang pertama melibatkan kegiatan belajar dan mengajar, yang kedua mungkin ditangani oleh guru, yang ketiga sangat menarik minat guru, yang keempat ingin diubah atau diperbaiki oleh guru. Selanjutnya yaitu yang kedua ada menganalisa dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, perlu dilakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Sebelum menganalisis masalah, kita mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi, dan dapat pula dengan mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang kita siapkan. Guru perlu memfokuskan perhatiannya pada masalah yang mungkin dapat ditanggulangi dan memerlukan prioritas untuk ditangani. Masalah perlu dijabarkan atau dirinci secara operasional agar rencana perbaikannya dapat lebih terarah. Misalnya, masalah tugas dan bahan belajar yang bagaimana yang dapat meningkatkan motivasi siswa dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana frekuensi pemberian tugas yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, bagaimana bentuk dan materi tugas yang memotivasi. Yang ketiga, bagaimana syarat bahan belajar yang menarik. Dan yang keempat, bagaimana kaitan materi bahan belajar dengan tugas yang diberikan. Dengan merumuskan masalah secara operasional, maka sudah dimulai rencana perbaikan atau rencana PTK. Yang ketiga yaitu ada langkah merencanakan perbaikan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana yaitu yang pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Hal ini dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian yang pernah dilakukan dalam masalah yang serupa, diskusi dengan teman sejawat atau dengan pakar, serta refleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang kedua, analisis kelayakan hipotesis tindakan. Hipotesis ini masih perlu dikaji kembali kelayakannya. Guru harus bertanya, mungkinkah rencana tindakan tersebut dilaksanakan? Hal ini terutama dikaitkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan dan komitmen guru sebagai aktor pelaksana, karena pelaksanaan PTK memang harus tumbuh dari keinginan guru sendiri. Guru harus bertanya pada diri sendiri, apakah ia cukup mampu melaksanakan rencana perbaikan tersebut, dan apakah dia cukup tangguh untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kemampuan dan kondisi fisik siswa dalam mengikuti tindakan tersebut. Misalnya, jika diputuskan untuk memberi tugas setiap minggu, apakah siswa cukup mampu menyelesaikannya? Apakah malah membuat siswa menjadi bosan? Yang ketiga, ketersediaan sarana atau fasilitas yang diperlukan. Apakah sarana atau fasilitas yang diperlukan dalam perbaikan dapat diadakan oleh siswa, sekolah, ataukah oleh guru sendiri? Yang keempat, iklim belajar dan iklim kerja di sekolah. Iklim belajar berkaitan dengan berbagai kebiasaan guru, siswa, dan personel lain dalam menyikapi kegiatan belajar atau kegiatan akademik. Sedangkan iklim kerja berkaitan dengan kebiasaan personil sekolah dalam menyikapi tugas-tugasnya. Dalam hal ini, guru perlu mempertimbangkan apakah alternatif yang dipilihnya akan mendapat dukungan dari kepala sekolah
dan personil lain di sekolah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melaksanakan PTK. Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak, guru perlu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perbaikan. Yang pertama yaitu menyiapkan pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan yaitu membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Kemudian menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Dan yang terakhir, mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Terus selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan. Agar pelaksanaan dapat berlangsung secara terarah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip atau kriteria PTK. Yang pertama yaitu pekerjaan utama guru adalah mengajar. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Yang kedua, cara pengumpulan atau perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu guru. Kemudian metodologi yang diterapkan harus reliable atau handal. Terus selanjutnya masalah yang ditangani harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Selanjutnya guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. PTK harus mendapat dukungan dari seluruh personel sekolah. Pelaksanaan PTK, observasi, dan interpretasi terhadap proses dan hasil tindakan berlangsung secara bersamaan. Dengan arti guru sebagai aktor PTK harus mampu melakukan observasi dan interpretasi secara cepat sehingga penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan jika perlu. Itu saja, moderator. Baik, terima kasih kepada Febitria yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Apabila teman-teman yang lain memiliki pendapat, dapat disampaikan. Saya persilahkan. Izin menyampaikan pendapat, moderator. Baik, kepada Ilhan Manzis, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, moderator. Mohon izin semuanya menyampaikan pendapat tentang tahap-tahap penelitian tindakan kelas, atau biasa disebut siklus penelitian. Adapun tahap pertama yaitu tahap perencanaan tindakan. Pada tahap ini, penelitian menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Penelitian sebaiknya dilakukan secara kolaboratif atau collaboration, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas. Karena dalam penelitian ini ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yakni pada saat menerapkan metode pendekatan, model atau pendekatan metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti perlu juga menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen pengamatan atau observasi terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. Selanjutnya, tahapan yang kedua. Pada tahap ini berupa kegiatan implementasi atau tahapan ini bernama tahap pelaksanaan tindakan. Penerapan perencanaan tindakan di kelas yang menjadi subjek penelitian. Pada kegiatan implementasi ini, guru atau sebagai peneliti harus taat saat perencanaan yang telah disusun. Harus taat atas perencanaan yang perlu diingat dalam implementasi atau praktik penelitian ini berjalan seperti biasa pada saat melaksanakan pembelajaran sebelum penelitian. Tidak boleh dibuat-buat yang menyebabkan pembelajaran menjadi kaku. Dan kolaborator disarankan melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting, mengingat penelitian tindakan mempunyai tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Adapun tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga bernama tahap pengamatan atau observasi. Pada tahap pengamatan ini, ada dua kegiatan yang diamati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan pembelajarannya. Pengamatan terhadap proses belajar siswa dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana
atau disebut peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru pelaksana. Untuk itu, guru pelaksana minta bantuan kepada teman sejawat yang disebut kolaborator tadi melakukan pengamatan. Dalam hal ini, kolaborator melakukan pengamatan berdasar pada instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Tahapan yang terakhir, tahap refleksi. Kegiatan refleksi ini dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti pada saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan hasil pengamatan dalam peneliti, melakukan implementasi rancangan tindakan. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika kolaborator mengatakan kepada peneliti tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian mana yang belum. Dari hasil refleksi, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan atau siklus berikutnya. Jadi, pada intinya, kegiatan refleksi adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Keempat tahap ini dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun. Dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila dikaitkan dengan bentuk tindakan, sebagaimana disebutkan dalam uraian ini, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah siklus tersebut. Jadi, bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. Cukup sekian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilhan Manzis yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapatnya mengenai tahap penelitian tindakan kelas ini? Baik, kepada Puputri Rosdiana, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan pendapat mengenai materi tentang tahapan penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan menambahkan mengenai model tahapan siklus dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Siklus tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan dapat secara literatif dilakukan, baik di saat target perubahan tercapai maupun tidak tercapai, guna terus mengembangkan pengetahuan organisasi, dan kerangka kerja teori yang ingin dikaji. Model yang pertama ada dual imperative of action research. Jika secara umum, hampir semua model tahapan penelitian tindakan menyarankan siklus tunggal, yakni sebuah siklus tahapan-tahapan yang lebih dipadu oleh kepentingan penyelesaian masalah di subjek penelitian. Menyadari bahwa sebuah penelitian tindakan selalu memiliki dua tujuan, yakni baik subjek penelitian atau praktisi adalah penyelesaian masalah, sementara bagi peneliti adalah kontribusi pengetahuan atau knowledge gap. Maka, M. Sikai dan Marshall 2001 merekomendasikan pendekatan dua siklus tindakan, dual clutch process, untuk setiap penelitian tindakan yang disebut dengan model dual imperative. Yang kedua ada model tahapan penelitian tindakan atau action research. Ini merekomendasikan penelitian dengan metode action research untuk melakukan dua siklus kelompok aktivitas secara bersamaan, yakni yang pertama, siklus tahapan-tahapan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, dan yang kedua adalah siklus tahapan-tahapan yang berorientasi pada kepentingan penelitian. Kedua siklus tersebut
dilakukan secara paralel atau bersamaan, dan dimungkinkan terdapat irisan atau kesamaan dalam aktivitas-aktivitasnya. Sekian tambahan materi dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Putri Rosdiana yang telah menambahkan mengenai tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Di sini saya juga akan menambahkan tahapan dalam penelitian tindakan kelas, di mana berdasarkan reading 3 yang telah kita baca, ada 3 tahapan, yaitu lihat, berpikir, dan bertindak. Lihat di sini dapat berarti bahwa kita melihat bagaimana keadaan siswa, apakah ada masalah yang dialami oleh siswa, dan meneliti semua komponen dalam pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu berpikir. Nah, dari masalah yang kita temukan pada siswa tadi, kita akan menganalisis bagaimana masalah tersebut dapat kita hilangkan atau kita minimalisir dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai, dengan pemilihan model strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu bertindak. Bertindak di sini artinya merencanakan kegiatan pembelajaran untuk mengurangi masalah siswa tersebut. Nah, setelah perencanaan, maka akan ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut yang telah kita pikirkan untuk mengatasi masalah yang kita temukan pada siswa tadi. Jadi, perencanaan dapat kita lakukan pada saat kita mengajar, dan tindakan akan kita lakukan setelah kita mengajar di hari esoknya setelah hari di mana kita menemukan masalah dalam siswa. Sepertinya sudah kita temukan beberapa pendapat mengenai tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kita akan pindah ke topik selanjutnya, yaitu mengenai domain pengetahuan. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Kepada Fadila Puji Lestari, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat mengenai materi selanjutnya, yaitu domain pengetahuan. Jadi, domain pengetahuan ini erat kaitannya dengan taksonomi Bloom. Pengertian dari taksonomi Bloom itu sendiri adalah struktur hierarki atau jenjang maupun tingkatan yang mengidentifikasi keterampilan berpikir, pengetahuan, mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang ke yang lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dengan domain pengetahuan, itu ada yang disebut dengan istilah C1 sampai dengan C6. C1 itu adalah remembering atau mengingat. Biasanya C1 ini menggunakan kata kerja operasional menghafal, menyebutkan, membaca, menulis. C2 atau understanding itu merupakan pemahaman. Biasanya kata kerja operasional yang digunakan itu menjelaskan, membandingkan, menginterpretasikan, menyimpulkan. Selanjutnya C3, applying atau penerapan. Kata kerja operasional yang digunakan melaksanakan, mengimplementasikan, dan juga mendemonstrasikan. C4, analyzing atau analisis. Kata kerja operasionalnya yaitu mengaitkan, memecahkan, memilih, menyeleksi. C5, evaluating atau penilaian. Kata kerja operasional yang biasa digunakan itu ada mengecek, mengkritik, memberi saran, memberi argumen, ataupun menafsirkan. Tingkatan selanjutnya atau C6 yaitu creating atau menciptakan. Kata kerja operasional yang biasa digunakan itu membangun, membuat, merencanakan, merancang, mendesain, ataupun merangkai.
C1 dan C2 itu masuk ke dalam kategori rendah ataupun lower order thinking skill. Sedangkan C3 itu sudah tidak lagi rendah, tetapi tingkatannya sudah sedang atau MODS, middle order thinking skill. Kemudian C4, C5, dan juga C6 sudah masuk ke dalam tingkatan kategori HOTS atau high order thinking skill. Itu tadi merupakan hierarki ataupun tingkatan dari taksonomi Bloom domain pengetahuan. Domain pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan itu sendiri merupakan hasil dari tahu. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tahu atau know. Tahu ini merupakan dapat diartikan sebagai mengingat sesuatu materi. Tingkatan ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua yaitu memahami atau comprehension. Memahami ini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan dengan benar serta dapat menginterpretasikan materi secara benar. Tingkatan yang ketiga yaitu aplikasi atau application. Aplikasi ini merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya atau kondisi real. Contohnya, ketika kita telah mengetahui dan memahami cara menanam atau merawat tumbuhan dengan baik dan benar, maka kita dapat mengaplikasikannya di lingkungan dengan memelihara tanaman dengan baik dan benar sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang didapat. Tingkatan yang keempat yaitu analisis. Analisis ini merupakan kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen yang masih berkaitan satu sama lain. Tingkatan yang kelima yaitu sintesis. Sintesis ini merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis ini merupakan kemampuan menyusun formula baru. Contohnya itu terletak dalam sintesis kebudayaan, yaitu Masjid Tionghoa. Masjid itu berbentuk bangunan Tionghoa dengan kubah di atasnya. Tingkatan yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation. Jadi evaluasi ini merupakan kemampuan melakukan penilaian terhadap suatu materi ataupun objek. Selanjutnya yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam, yang meliputi yang pertama itu ada umur. Semakin bertambahnya umur, maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin bertambah. Hal ini juga berkaitan dengan pengalaman. Semakin bertambah umur, maka akan semakin banyak pula pengalaman seseorang. Yang kedua itu ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Begitupun sebaliknya, semakin pendidikan yang ditempuh kurang, maka akan semakin menghambat pengetahuan yang akan didapat. Faktor internal yang ketiga yaitu pekerjaan. Pekerjaan ini berkaitan dengan pengalaman yang didapat dari lingkungan pekerjaan. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal yang pertama yaitu informasi. Seseorang yang mendapatkan informasi yang banyak akan mempertinggi tingkat pengetahuan terhadap suatu hal. Faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan ini menjadi tempat proses masuknya pengetahuan ke dalam individu karena adanya interaksi timbal balik. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak termasuk memberikan pengetahuan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika kita berada pada lingkungan yang kurang baik, maka pengetahuan yang kita dapat juga akan kurang baik. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi atau budaya yang dilakukan akan menambah pengetahuan.
Ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang bertambahnya pengetahuan. Keadaan sosial budaya yang baik akan mendatangkan pengetahuan yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Domain pengetahuan ini merupakan sebuah ranah yang mencakup kegiatan mental ataupun otak, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang siswa yang mencakup menghafal, yang termasuk ke dalam C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan juga membuat C6. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila Puji yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai domain pengetahuan. Apabila teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai domain pengetahuan, dipersilakan. Kepada Pramesti Putri. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan. Tadi telah disampaikan oleh teman kita Fadila mengenai domain pengetahuan. Saya sedikit menyampaikan pendapat saya. Kita tahu bahwa pembelajaran abad 21 ini mengharuskan bahwa seorang guru memiliki kemampuan mengajar yang selalu kreatif dan inovatif. Salah satu inovasi pembelajaran yang berkembang pesat pada saat ini yang terlihat dan sangat pesat itu adalah pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang berlomba, bahkan di segala bidang berlomba-lomba untuk mengupgrade dirinya agar tidak tertinggal. Salah satunya itu di bidang pendidikan. Nah, pembelajaran yang memadukan kemampuan pedagogik dan teknologi menjadi alternatif yang bisa mengembangkan dunia pendidikan agar menjadi lebih baik. Nah, inovasi tersebut kemudian dikenal dengan TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge. Pendekatan TPACK ini merupakan pendekatan yang dikembangkan dari pendekatan PCK yang sesuai dengan namanya. TPACK merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten-konten dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan angin segar sekaligus arahan baru kepada pendidik terkait penggunaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran, agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, tentunya penggunaan teknologi ini juga diharapkan mampu menjadikan pembelajaran berjalan dengan lebih efektif dan efisien. TPACK ini memiliki 7 unsur yang kemudian disebut dengan 7 domain pengetahuan. Antara lain, yang pertama itu ada pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogik. Nah, unsur yang pertama ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, seperti metode seorang guru dalam mengajar, pengelolaan kelasnya, perencanaan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Yang kedua ada content knowledge yang berkaitan dengan substansi materi, yaitu yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman seorang siswa pada materi yang diajarkannya. Yang ketiga ada TK atau teknologi knowledge. Unsur yang ketiga ini menjelaskan bahwa TK berkaitan penting terhadap integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi yang ternyata bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data siswa, kegiatan belajar, hingga alat untuk menunjang produktivitas seorang guru. Yang keempat, ada PCK. PCK ini fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih oleh seorang guru pada materi yang sedang diajarkannya. Unsur dari PCK ini memuat tentang pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, hingga fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kelima ada technological content knowledge
yang merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, bagaimana dan sebesar apa pengaruhnya teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam ada TPK, yang merupakan unsur ini berkaitan dengan membuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Nah, melalui TPK ini, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk setelahnya dijadikan bahan evaluasi. Yang ketujuh ada TPACK. TPACK sendiri yang merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu yang pertama teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba digital seperti saat ini, guru memang dituntut untuk cakap dalam mengintegrasikan ketiganya. Hal ini agar tidak ada istilah guru yang ketinggalan zaman. Terlebih sudah banyak beredar platform penunjang pembelajaran yang bisa digunakan secara online. Nah, tujuan pendidikan ini dibagi dalam 3 domain. Yang pertama ada domain kognitif yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada domain afektif atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain, ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Sedikit uraian dari ketiga domain tersebut. Yang pertama, domain kognitif, menurut di dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Yang pertama itu ada C1, pengetahuan, mengingat, C2, pemahaman, memahami, C3, aplikasi, mengaplikasikan, C4, analisis, menganalisis, C5, sintesis, mengevaluasi, C6, evaluasi atau menciptakan. Yang kedua, domain afektif, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afektif yang biasa dan bisa kita lihat dari sikap kedewasaannya pengembangan siswa. Ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap afektif yang berkaitan baik dengan siswa, seperti disiplin dalam menjalankan semua kewajibannya terkait proses pembelajaran, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, menghormati serta menghargai guru dan teman sebayanya. Nah, domain afektif ini memiliki beberapa level. Yang pertama, menerima fenomena, kesadaran untuk mendengar, memilih perhatian. Yang kedua, menanggapi fenomena, partisipasi aktif dari pihak peserta didik. Selanjutnya, pengorganisasian nilai-nilai menjadi prioritas dengan membandingkan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara itu, dan menciptakan sistem nilai yang unik. Selanjutnya ada nilai internalisasi, memiliki sistem nilai yang mengkontrol perilaku mereka, tingkah lakunya meresap, konsisten, dapat diprediksi, dan yang paling penting adalah pembelajaran. Domain yang ketiga yaitu domain psikomotorik. Pada domain psikomotorik ini menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan dengan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Tingkatan domain psikomotorik itu ada meniru, membiasakan, kemudian mahir, dan alami. Baik, itu saja pendapat saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pramesti Putri yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai domain pengetahuan.
Apakah dari teman-teman yang lain memiliki baik, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang memiliki pendapat mengenai domain pengetahuan? Jika ada, saya persilahkan. Baik, kepada Listiana, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu dilanjutkan oleh Dedek Nur Anissa. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai domain pengetahuan dalam penelitian tindakan kelas. Tugas mengajar juga menjadi lebih kompleks dengan beragamnya pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam kurikulum. Tujuan sekolah adalah untuk menyampaikan kepada siswa mengenai kumpulan pengetahuan yang luas yang merupakan akumulasi kebijaksanaan masyarakat modern dan merupakan produk dari perkembangan dan pembelajaran selama berabad-abad. Beberapa orang bertindak seolah-olah mempelajari suatu kumpulan pengetahuan ini dengan melakukan tindakan berupa menghafal, mengulas, dan mengingat potongan-potongan pengetahuan yang lalu, kemudian menyampaikannya kembali sebagai jawaban atas pertanyaan, atau menerapkan rumus yang dihafalkan seperti pada pembelajaran matematika untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dari perspektif ini, atau dari pandangan ini, tugas utama yang terlibat dalam pembelajaran adalah hanya menyampaikan dan mengingat. Nah, dari kegiatan mengetahui, bagaimanapun memerlukan lebih dari sekedar mampu mengingat sepotong pengetahuan tertentu. Mengetahui pada tingkat yang lebih dalam memerlukan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan itu dalam berbagai cara yang berbeda. Mengetahui terkait dengan pemahaman. Pemahaman menunjukkan kemampuan yang diperoleh seseorang untuk secara kreatif menerapkan dan menggunakan potongan pengetahuan itu untuk mengekstrapolasinya atau dalam bahasa lain yaitu perluasan informasi, lalu menghubungkannya dengan potongan informasi-informasi lain, menggunakannya untuk memecahkan masalah, dan seterusnya. Nah, keterampilan kognitif atau keterampilan pengetahuan ini membentuk dasar bagi sebagian besar upaya pendidikan kita. Sehingga saat siswa di sekolah, mereka memperluas kapasitas mereka untuk terlibat dalam aktivitas ini. Pengetahuan mereka bertambah luas, dan mereka menjadi semakin mahir dalam melakukan tugas-tugas kognitif yang lebih kompleks. Jadi, tujuan menggabungkan rutinitas penelitian tindakan ke dalam pengajaran adalah untuk memberi para guru kerangka kerja yang memungkinkan mereka untuk secara sistematis mempertimbangkan beragam masalah. Penelitian tindakan sebagai proses sederhana dari inkuiri sistematis menyediakan sarana di mana guru dapat mengatur kompleksitas yang mereka hadapi dan membantu mereka menggabungkan berbagai elemen pengajaran ke dalam program pembelajaran yang diartikulasikan dengan terencana untuk siswa mereka di dalam kelas. Jadi, intinya adalah belajar dalam domain atau ranah pengetahuan penelitian tindakan kelas itu tidak hanya untuk sekedar mengetahui, melainkan juga untuk memahami suatu pengetahuan, di mana
Dari kegiatan memahami tersebut, seseorang dapat menghubungkannya dengan informasi-informasi lain, menggunakannya untuk memecahkan dan menganalisis suatu permasalahan, melakukan tindakan, dan lain-lainnya. Itu saja tambahan pendapat dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Listiana yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai domain pengetahuan. Kepada Dedek Nur Anissa, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya terkait materi domain pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif ini mempunyai 6 tingkatan menurut Noto Atmojo pada tahun 2012, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, untuk penjabaran atau penjelasan terkait 6 tingkatan ini tadi sudah dijabarkan oleh Saudari Fadila. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Menurut Budiman dan Rianto pada tahun 2013, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin cepat menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin tinggi juga. Yang kedua yaitu informasi atau media massa. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Nah, informasi ini mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi tentang suatu pembelajaran, maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya juga. Sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, tradisi atau budaya seseorang ini yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya, walaupun tidak melakukan. Nah, situasi ekonomi ini juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik, maka pengetahuannya akan lebih baik. Maka pengetahuannya akan juga lebih baik. Tapi jika sosial budayanya kurang baik, maka pengetahuannya akan kurang baik pula. Nah, status ekonomi seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status ekonomi di bawah rata-rata, maka seseorang tersebut akan sulit untuk memahami fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuannya. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak adanya direspon sebagai pengetahuan oleh individu. Nah, lingkungan yang baik, maka pengetahuan yang didapatkan akan baik, tapi jika lingkungan yang kurang baik, maka pengetahuan yang didapatkan juga kurang baik. Faktor selanjutnya yaitu pengalaman, di mana pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain maupun diri sendiri, sehingga pengalaman yang sudah diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengalaman seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat orang tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari pengalaman sebelumnya yang telah ia alami. Sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapat masalah yang sama. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia, maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah. Itulah tambahan dari saya terkait materi domain pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dede yang telah menambahkan pendapatnya mengenai topik pembahasan kita yaitu domain pengetahuan. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan?
Baik, apabila teman-teman tidak lagi untuk menambahkan mengenai domain pengetahuan, sepertinya cukup mengenai pendapat untuk domain pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik manfaat dari penelitian tindakan kelas. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Izin moderator. Kepada Gusnia Rindiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan manfaat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas mempunyai banyak manfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Namun, di dalam pelaksanaannya masih ada dari guru yang tidak melakukan penelitian tindakan kelas. Padahal, penelitian tindakan kelas ini sangat penting. Selain itu, merupakan sebuah kunci yang dapat meningkatkan kualitas dari seorang guru. Pada proses pelaksanaan penelitian, terdapat 3 komponen yang menjadi sarana utama penelitian tindakan kelas guru, yaitu siswa, guru, dan sekolah. 3 komponen tersebut yang akan menerima manfaat dari penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Ansori, 2007 bukunya halaman 15 menyatakan bahwa manfaat penelitian tindakan kelas dapat dikaji dari beberapa pembelajaran di kelas. Manfaat yang terkait dengan komponen pembelajaran antara lain yang pertama yaitu inovasi pembelajaran, yang kedua yaitu pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas, yang ketiga peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua yaitu Sukati 2008, bukunya halaman 13, manfaat penelitian tindakan kelas yang terkait dengan pembelajaran hampir sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Ansori, antara lain mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu inovasi. Dalam hal ini, guru perlu selalu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar mampu merencanakan dan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas dan zaman. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum di tingkat kelas dan sekolah. Penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru untuk mengembangkan kurikulum. Hasil-hasil penelitian tindakan kelas akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai sumber masukan untuk mengembangkan kurikulum baik di tingkat kelas maupun sekolah. Yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme guru. Keterlibatan guru dengan penelitian tindakan kelas akan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk memahami apa saja terjadi di kelas dan cara memecahkan yang dapat dilakukan. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru. Bagi guru, tujuan penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sarana akhir memperbaiki hasil belajar siswa. Sehingga, penelitian tindakan kelas mempunyai manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan adanya pembelajaran penelitian tindakan kelas, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dapat dianalisis dan diagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Keduanya akan dapat terwujud jika guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Selain penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan oleh guru, dapat menjadi model bagi siswa dalam meningkatkan presentasinya. Guru yang selalu melakukan penelitian tindakan kelas yang inovatif dan kreatif akan memiliki sikap kritis dan reflektif terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Sikap kritis inilah yang yang dijadikan model bagi siswa untuk terus merefleksi diri sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya. Adapun manfaat PTK
bagi guru, yaitu yang pertama, penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, karena memang sarana akhir penelitian tindakan kelas adalah perbaikan pembelajaran. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Di samping itu, hasil penelitian tindakan kelas yang diperolehnya dapat disebarkan kepada teman sejawat, sehingga mereka barangkali bergerak untuk mencobanya hasil tersebut atau paling tidak mencoba melakukan perbaikan bagi pembelajaran di kelasnya. Yang kedua yaitu dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dengan perkataan lain, guru mampu menunjukkan otonominya sebagai pekerja profesional. Sebagaimana diketahui, sebagai pekerja profesional, guru dituntut untuk mampu mengembangkan diri dari pemula sampai ke ahli. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas membuat guru lebih percaya diri. Jika penelitian tindakan kelas mampu membuat guru berkembang sebagai pekerja profesional, maka sebagai konsekuensinya, penelitian tindakan kelas juga mampu membuat guru lebih percaya diri. Guru yang mampu melakukan analisis terhadap kinerjanya sendiri di dalam kelas sehingga menemukan kekuatan dan kelemahan dan kemudian mengembangkan alternatif untuk mengatasi kelemahannya jelas-jelas merupakan guru yang penuh percaya diri. Guru-guru yang mampu melakukan penelitian tindakan kelas, lebih-lebih jika guru tersebut pernah mempublikasikan hasil penelitian tindakan kelasnya, akan merasa punya sesuatu untuk dibanggakan. Yang kedua yaitu manfaat penelitian tindakan kelas bagi pelajar ataupun siswa. Jika kita mengacu kembali kepada karakteristik penelitian tindakan kelas, kita tentu sepakat bahwa penelitian tindakan kelas mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki praktik pembelajaran dengan sarana akhir memperbaiki belajar siswa. Dengan adanya penelitian tindakan kelas, kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dianalisis dan diperbaiki, sehingga kesalahan tersebut tidak akan berlanjut. Jika kesalahan dapat diperbaiki, hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Sebaliknya, jika kesalahan dalam proses pembelajaran dibiarkan berlarut-larut, maka guru akan tetap mengajar dengan cara yang tetap, sehingga hasil belajar siswa pun tetap sama, bahkan mungkin menurun. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan di belajar siswa. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Ada hubungan yang erat antara perkembangannya suatu sekolah dengan perkembangannya kemampuan guru. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang sangat besar, karena peningkatan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat perubahan atau perbaikan mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang pesat. Berbagai perbaikan akan dapat diwujudkan seperti penanggulangan berbagai masalah bagi belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep, serta penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang dialami oleh guru. Di samping itu, pendekatan penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas dapat dilaksanakan dalam pengolahan kegiatan sekolah secara menyeluruh. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah secara terperinci yaitu yang pertama meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu membantu guru dan tenaga pendidik lainnya dengan mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah untuk proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu memberikan nilai tambah atau positif bagi sekolah. Yang keenam yaitu menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengolahan sekolah yang sudah berjalan. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Gusnia Rindiani yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kepada Listiana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan pendapat mengenai manfaat penelitian tindakan kelas secara umumnya. Penelitian tindakan kelas itu menghasilkan laporan-laporan PTK atau penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain dapat disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Lalu yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini telah ikut mendukung profesionalisme dan karir dari seorang guru. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antara guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah secara bersama-sama dalam memecahkan suatu permasalahan pembelajaran dan meningkatkan mutu dari pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini memperkuat dan relevansi pembelajaran bagi kebutuhan dari siswa. Yang kelima, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Sehingga siswa dapat meningkatkan minat dalam pembelajarannya. Dan hasil belajar siswa pun dapat ditingkatkan. Lalu yang terakhir, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh dan terencana. Jadi ada banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi peningkatan kompetensi guru dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang menjadi tugas utamanya, sehingga dapat memunculkan perbaikan atau evaluasi dari peningkatan kinerja belajar, kompetensi siswa, kualitas proses pembelajaran di kelas, kualitas penggunaan media, alat bantu, dan kualitas prosedur, serta alat evaluasi atau alat penilaian yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. Nah, pada intinya, PTK ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru maupun siswa yang sedang belajar di dalam kelas. Itu saja penyampaian pendapat dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Listiana yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Apabila teman-teman masih memiliki pendapat, dapat disampaikan. Baik, kepada Framesti Putri Intan, saya persilahkan nanti dilanjutkan oleh Febitria dan Putri Rostiana. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan mengenai manfaat penelitian tindakan kelas. Tambahan dari saya yaitu manfaatnya bagi siswa, guru, sekolah, dan teori pendidikan. Yang pertama itu manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi siswa dan pembelajaran. Tujuan PTK kan adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir yaitu memperbaiki hasil belajar siswa. Sehingga PTK mempunyai manfaat yang sangat besar dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan adanya pelaksanaan PTK ini, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, atau konsep, dan lain-lainnya, akan dengan cepat dapat dianalisis dan didiagnosis. Sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa dapat diharapkan akan meningkat. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Keduanya akan dapat terwujud jika guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan PTK. Selain PTK dapat meningkatkan hasil belajar seorang siswa, PTK yang dilakukan oleh guru juga dapat menjadi model bagi siswa dalam meningkatkan prestasinya. Guru yang selalu melakukan PTK yang inovatif dan kreatif ini akan memiliki sikap kritis dan reflektif, sehingga terhadap hasil belajar ini bisa dicapai dengan baik. Sikap kritis inilah yang akan dijadikan model bagi siswa untuk terus merefleksi diri, sebagaimana apa yang dilakukan oleh gurunya. Adapun manfaat PTK secara terperinci yaitu yang pertama peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah, peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah, peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, kesenangan dalam diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Memberikan bekal kecakapan berpikir ilmiah melalui keterlibatan siswa dalam kegiatan penelitian. Nah, yang kedua ini manfaat PTK bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi seorang guru, karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Selanjutnya, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. C. Melalui PTK, guru dapat berkesempatan untuk berperan aktif dan mampu meningkatkan keterampilan dirinya, sehingga guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan tersebut. Sehingga diharapkan ini seorang guru dapat menghasilkan teori-teori dan praktik-praktik pembelajaran. Dengan penelitian tindakan kelas juga, guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri di dalam kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Nah, sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Ada hubungan yang erat antara berkembangnya suatu sekolah dengan berkembangnya kemampuan guru. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang para guru memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Karena peningkatan kualitas pembelajaran ini mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah. Adapun manfaat PTK bagi sekolah secara terperinci, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Kemudian meningkatkan sikap profesional, pendidik dan tenaga kependidikan, menumbuh kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah untuk proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah yang positif bagi sekolah, menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan sekolah yang sudah berjalan. Terakhir, yaitu manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi teori pendidikan. Manfaat teori pendidikan yaitu sebagai menjadi jembatan teori dan praktik dengan artian bahwa seorang praktisi ataupun guru akan bisa berkolaborasi dengan seorang akademikus sehingga berpotensi menerjemahkan teori yang bersifat konseptual menjadi hal-hal yang bersifat real dan praktis. Itu saja tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pramesti Putri Intan yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kepada Bu Putri Rostiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Tadi telah dijelaskan berbagai macam manfaat penelitian tindakan kelas, yaitu manfaatnya bagi guru, siswa, dan juga sekolah yang telah dipaparkan oleh teman kita tadi. Saat ini saya akan menambahkan pendapat mengenai manfaat penelitian tindakan kelas bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Bagi mahasiswa, manfaat yang pertama adalah penelitian tindakan kelas dapat dijadikan sebagai inovasi pembelajaran. Inovasi ini nantinya akan diterapkan selama proses pembelajaran ketika suatu saat mengajar di kelas agar menjadi lebih mutakhir atau optimal. Selanjutnya, ketika menjadi guru, kita akan selalu menghadapi karakteristik dan kemampuan anak yang berbeda di sepanjang tahun. Jadi, ketika nanti mahasiswa yang telah menjadi guru akan melakukan penelitian di kelasnya, itu akan menghasilkan solusi terhadap permasalahan di kelas. Manfaat lain dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai kebutuhan seorang guru kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga target pembelajaran bisa terpenuhi dan siswa menjadi paham dengan materi yang diajarkan. Manfaat yang terakhir bagi mahasiswa calon guru SD, yakni agar mereka belajar sejak dini bahwa penelitian tindakan kelas bisa digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Seorang guru yang profesional perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan metode yang digunakan dalam mengajar. Ya, itu saja tambahan pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Putri Rostiana yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Feby. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit mengenai manfaat penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai manfaat yang cukup besar bagi guru, pembelajaran atau siswa maupun bagi sekolah. Bagi guru, PTK mempunyai beberapa manfaat seperti PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan pembelajaran. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Kemudian manfaat PTK bagi pembelajaran atau siswa, jika kita mengacu kembali kepada karakteristik PTK, kita tentu sepakat bahwa PTK mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran karena tujuan PTK adalah memperbaiki praktik pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki belajar siswa. Kemudian manfaat PTK bagi sekolah, yaitu sekolah yang para gurunya terampil melaksanakan PTK, tentu akan memetik manfaat. Sekolah yang berhasil mendorong terjadinya inovasi pada diri para guru, telah berhasil pula meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. Sekolah tidak akan berkembang atau hanya sedikit sekali berkembang tanpa berkembangnya kemampuan guru. Demikian pula sebaliknya, guru tidak akan berkembang tanpa berkembangnya sekolah.
Dengan demikian, sekolah mempunyai kesempatan besar untuk berubah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, PTK memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai manfaat penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi guru, pembelajaran, atau siswa maupun bagi sekolah. Bagi guru, PTK dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan pembelajaran. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah mampu melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Untuk manfaat PTK bagi pembelajaran atau siswa, jika kita mengacu kembali kepada karakteristik PTK, kita tentu sepakat bahwa PTK mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran karena tujuan PTK adalah memperbaiki praktik pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki pelajar siswa. Kemudian manfaat PTK bagi sekolah, sekolah yang berhasil mendorong terjadinya inovasi pada diri para guru telah berhasil pula meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. Sekolah tidak akan berkembang atau hanya sedikit sekali berkembang tanpa berkembangnya kemampuan guru. Demikian pula sebaliknya, guru tidak akan berkembang tanpa berkembangnya sekolah. Dengan demikian, sekolah mempunyai kesempatan yang besar untuk berubah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, PTK memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta kondusifnya iklim pendidikan di sekolah tersebut. Itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Feby yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Kita telah menerima 5 pendapat mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, saya persilahkan. Baik, kepada Bu Putri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini kita akan membahas mengenai materi diskusi mengenai proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, apa itu paralel? Nah, di sini kita akan membahas bahwa secara bahasa arti kata paralel adalah sejajar. Sedangkan menurut istilah, pengertian paralel adalah sesuatu yang tersusun dalam arah dan jarak yang sama. Nah, apa hubungannya dengan penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas ini merupakan kerangka kerja yang berupa paralel yang menjelaskan bagaimana penelitian tindakan yang merupakan suatu proses inquiry sistematis yang membantu guru merumuskan pembelajaran dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang dikandungnya. Ini memungkinkan guru untuk secara sistematis memilah-milah berbagai masalah yang mereka butuhkan untuk diakomodasi dalam pelajaran mereka untuk mencapai hasil yang efektif dengan siswa mereka. Proses inquiry mengharuskan seorang guru untuk memulai dengan pertanyaan tentang siswa mereka. Contoh pertanyaannya, apa karakteristik dan kualitas siswa yang saya ajar? Lalu apa yang harus mereka pelajari, serta bagaimana saya bisa mengetahui sejauh mana mereka telah mempelajarinya, dan bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa saya telah mempelajarinya. Untuk apa pertanyaan tersebut? Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan penelitian yang memberikan dasar untuk proses eksplorasi yang berkelanjutan, yang memungkinkan seorang guru merencanakan strategi pembelajaran kelas yang efektif. Saat pembelajaran ini diimplementasikan, dia memantau kemajuan siswa menggunakan
siklus berkelanjutan dari proses penelitian tindakan, mengamati aktivitas siswa, menilai kinerja siswa, dan memberikan umpan balik yang sesuai. Pada proses inquiry ini, yang serupa dalam pembelajaran tindakan akan membantu siswa membingkai aktivitas mereka dalam serangkaian pertanyaan, dimulai dengan topik, isu, atau masalah yang berfokus pada kumpulan pengetahuan atau kumpulan konsep, atau keterampilan tertentu. Mereka mungkin akan bertanya dengan pertanyaan, apa yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya ketahui, atau yang dapat saya lakukan, dan bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa saya telah mempelajarinya. Terdapat gambar pada file reading 3, yaitu gambar 1.4, di mana proses pembelajaran atau pembelajaran paralel. Bisa dilihatkan, moderator? Gambar 1.4. Di sana terlihat bahwa penelitian tindakan dan pembelajaran aksi yang dilakukan oleh siswa terdapat panah sejajar yang merupakan pembelajaran paralel yang dilakukan secara bersamaan, di mana penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru berbarengan dengan pembelajaran aksi yang dilakukan oleh siswa. Di sini guru pada tahap terlihat yaitu mengumpulkan informasi, mengamati aktivitas belajar siswa. Dan yang siswa lakukan adalah memperoleh informasi dengan melihat, mendengar, dan melakukan. Tahap selanjutnya adalah berpikir. Berpikir pada tindakan guru yaitu menilai kinerja siswa, serta memikirkan pada pembelajaran aksi yang dilakukan oleh siswa dengan cara memproses informasi, mengingat, memilih, dan mengatur. Selanjutnya pada tahap tindakan, yaitu menyediakan siswa dengan umpan balik, dan selanjutnya pada siswa, yaitu untuk melakukan suatu kegiatan menunjukkan pemahaman atau kompetensi mereka. Baiklah, selanjutnya proses pembelajaran yang menggabungkan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini memberikan sarana untuk membantu siswa agar lebih efektif mencapai hasil yang menjadi tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran siswa itu sendiri. Oleh karena itu, guru dan siswa terlibat dalam proses inquiry paralel yang memungkinkan siswa menyelesaikan pembelajaran mereka dan membantu guru untuk terlibat dalam praktis pengajaran yang lebih efektif. Seperti yang dicantumkan pada gambar 1.5, rutinitas penelitian reflektif guru mencerminkan rutinitas belajar siswa, menyediakan konteks untuk instruksi dan pembelajaran yang kreatif dan terlibat. Pada gambar 1.5, itu merupakan action reset atau pembelajaran aksi double helix, di mana di sana terdapat garis lurus dan lingkaran tanpa putus, itu merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru. Lalu garis putus, lurus, dan putus pada lingkaran itu merupakan pembelajaran tindakan siswa. Mengapa mereka sejajar? Nah, itu disimpulkan karena pada proses paralel ini, pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang bersama-sama dilakukan pada penelitian tindakan guru dan pembelajaran aksi yang dilakukan oleh siswa. Kedua tahap pada penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun dari tahap look, think, dan action. Apabila dikaitkan dengan penelitian tindakan guru dan pembelajaran tindakan siswa sebagaimana dijelaskan tadi, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah proses paralel tersebut. Jadi bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal,
tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan secara bersamaan dalam tindakan penelitian dan pembelajaran aksi, yaitu dalam bentuk proses paralel atau sejajar. Sekian pendapat materi mengenai siklus paralel yang saya ketahui, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Puputri yang sudah sudah menyampaikan pendapatnya mengenai proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya kepada Dede, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menambahkan materi terkait proses pembelajaran paralel atau inquiry dalam penelitian tindakan kelas. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu pengertian dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan hasil dari pengalaman mereka sendiri. Nah, untuk proses pembelajaran paralel merupakan suatu proses inquiry sistematis yang membantu guru untuk merumuskan pelajaran dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ini memungkinkan guru untuk secara sistematis memilih berbagai masalah yang mereka butuhkan untuk diakomodasikan dalam pelajaran mereka untuk mencapai hasil yang efektif dengan para siswa. Proses inquiry ini yang serupa merupakan pembelajaran tindakan yang membantu siswa membingkai aktivitas mereka dalam serangkaian pertanyaan, dimulai dengan topik, isu, atau masalah yang berfokus pada kumpulan pengetahuan atau kumpulan konsep yang dan keterampilan tertentu. Nah, menurut Usman, pada tahun 2005, inquiry ini adalah suatu cara pencapaian pelajaran dengan penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, dan argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menuju suatu kesimpulan. Untuk penerapan model inquiry ini, yaitu untuk membimbing siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif, dan mendorong siswa membuat kesimpulan sendiri yang didasarkan observasi yang mereka lakukan. Nah, siswa dalam penerapan model inquiry ini menemukan sendiri konsep dari suatu pembelajaran dengan bimbingan seorang guru. Model pembelajaran inquiry yaitu suatu model pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi bermakna, karena siswa dilatih untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk mencari dan menemukan sendiri dari suatu informasi. Nah, inquiry ini merupakan salah satu metode dalam proses pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar menemukan sendiri. Untuk karakteristik pembelajaran inquiry ini berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dalam belajar mengajar, dan siswa dapat belajar membangun pengetahuan dari hal yang telah mereka dapatkan sebelumnya, sehingga siswa memiliki berbagai cara untuk memperoleh pengetahuannya, baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ada beberapa tahapan dari model pembelajaran paralel atau inquiry ini. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pembelajaran, dan yang ketiga ada penguatan atau pengayaan. Nah, peran guru siswa untuk berpikir kritis yakni dapat menilai benar salahnya, tepat tidaknya, dan baik buruknya sesuatu. Guru perlu menstimulus dan menantang para siswa untuk berpikir, memberikan kebebasan untuk berpendapat, berinisiatif, dan bertindak. Tugas dan peran guru tidak lain ialah sebagai fasilitator dan motivator. Peran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan model inquiry memerlukan persiapan yang sangat matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari mulai menyiapkan perangkat pembelajaran, memfasilitasi belajar kelompok, memfasilitasi belajar individu, hingga memberikan motivasi kepada siswa agar dapat percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tindakan dan pembelajaran tindakan dapat meningkatkan pengajaran guru dan pembelajaran siswa. Ini menunjukkan bagaimana proses inquiry yang sistematis dapat membantu guru untuk belajar lebih banyak tentang atribut dasar dan kapasitas siswa mereka, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperkaya dan meningkatkan proses belajar mengajar di kelas mereka juga. Nah, dengan demikian guru dapat mempertimbangkan beberapa kondisi mendasar yang memungkinkan siswa untuk melakukannya, melibatkan potensi penuh dari kapasitas dan kemampuan belajar mereka. Sekian moderator yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dede yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai
proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan pendapatnya mengenai proses inquiry dari penelitian tindakan kelas? Baik, kepada Oktavioni, saya persilahkan. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit dari proses inquiry di penelitian tindakan kelas. Langkah yang digunakan dalam proses inquiry dari penelitian tindakan kelas dimulai dengan mengajarkan beberapa pertanyaan dengan memberikan beberapa informasi secara singkat, diluruskan agar tidak tersesat. Berdasarkan bahan yang ada, siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum. Baiklah, hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oktavioni yang telah menyampaikan pendapatnya. Baiklah, 5 materi telah kita diskusikan pada hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini? Baik, kepada Listiana, saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok yang dari tadi kita telah lakukan, atau kesimpulan dari file reading 3 dengan judul Integrating Teaching, Learning, and Action Research, atau mengintegrasikan pengajaran, pembelajaran, dan penelitian tindakan, di mana terdapat 5 topik atau materi di dalamnya. Yang pertama tentang definisi penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas sendiri adalah kegiatan untuk guru dalam mengatur dan memfasilitasi secara efektif proses pembelajaran siswa dengan cara melihat, berpikir, dan bertindak. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu materi kedua yaitu mengenai tahapan dalam penelitian tindakan kelas, di mana terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan atau merencanakan, yang kedua melakukan tindakan, yang ketiga tahap mengamati atau tahap observasi, dan yang keempat tahap melakukan refleksi. Lalu materi ketiga yaitu mengenai domain pengetahuan penelitian tindakan kelas, di mana domain pengetahuan ini erat kaitannya dengan taksonomi Bloom, yang terdiri dari C1 sampai C6. Intinya adalah belajar dalam domain atau ranah pengetahuan itu tidak hanya untuk sekedar mengetahui, melainkan juga untuk memahami suatu pengetahuan. Di mana dari kegiatan memahami itulah seseorang dapat menghubungkannya dengan informasi-informasi lain, kemudian menggunakannya untuk memecahkan dan menganalisis suatu masalah, melakukan suatu tindakan, dan lainnya. Lalu materi keempat mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas, di mana sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa banyak sekali manfaatnya, bisa bermanfaat bagi guru, bagi pembelajar atau siswa, lalu bermanfaat bagi sekolah itu sendiri, dan yang terakhir manfaat bagi mahasiswa pendidikan seperti kita saat ini, yaitu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas, di mana proses pembelajaran paralel atau inquiry dalam penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu proses inquiry sistematis yang membantu guru untuk merumuskan pelajaran, lalu mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ini memungkinkan guru untuk secara sistematis memilih berbagai masalah yang mereka butuhkan untuk diakomodasi dalam pelajaran mereka demi mencapai hasil yang efektif untuk para siswanya di dalam kelas. Itu saja, moderator, kesimpulan dari pembelajaran hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Listiana yang telah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, diskusi kita hari ini mengenai reading 3 yaitu definisi penelitian tindakan kelas, tahapan dalam penelitian tindakan kelas, domain pengetahuan, manfaat penelitian tindakan kelas, serta proses inquiry atau paralel dari penelitian tindakan kelas telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai materi-materi tadi, dan apabila ada kesalahan dari saya saat menjadi moderator, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat sore. Selamat sore.